Hamdan wa syukronillah, syahadu an la ilaha illallah, syahadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Rahman Hakim. Di kesempatan kali ini saya akan men-share materi konsep tentang desain. Meskipun singkat tapi serius nih, insya Allah ini akan jadi video yang dalam tanda petik daging ya bagi kita semua. Saya buka video ini dengan disclaimer dulu ya. Video ini bukan berisi aspek teknis bagaimana menjalankan software Photoshop, Corel, Adobe Illustrator, atau lain sebagainya, bukan. Dan nanti saya akan jelaskan kenapanya. Video ini juga bukan sharing mendalam tentang desain profesional. Video ini adalah tentang bagaimana mengerti desain dalam konteks ini adalah desain grafis. Sebagai sebuah konsep yang paling penting bagaimana kita menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Pemahaman ini penting karena saya melihat sebuah dunia yang mulai berubah. Sehingga saya merasa bahwa pemahaman tentang desain ini bisa dijangkau oleh semua orang. Oke, kalau begitu mari kita mulai saja. Oke, pembahasan akan saya mulai flashback ke masa 20 tahun yang lalu dan ke belakangnya. Di mana pada masa itu ilmu tentang desain grafis masih sangat eksklusif banget. Kalau kita mau belajar tentang desain, kita harus kuliah di universitas yang mempunyai jurusan teknik atau seni, atau juga masuk ke STM, SMA, atau SMK Grafika. Itu soal pendidikannya. Terkait dengan pengaplikasiannya, mereka yang mempunyai pendidikan tentang desain biasanya bekerja di bidang usaha, advertising, terus juga percetakan, dan lain-lain. Boleh dibilang pengaplikasian masih ditujukan oleh kebutuhan profesional, belum ke level personal. Apabila kita sebagai orang awam dan membutuhkan pekerjaan yang berhubungan dengan desain, ya pasti kita pergi ke pihak yang menjual jasa desain. Misalnya, perlu desain untuk undangan pernikahan, atau kita punya bisnis kecil-kecilan, perlu desain poster atau flyer untuk promosi dan lain sebagainya. Yang pasti kita pergi ke tempat-tempat desain, sekaligus percetakan, atau bayar teman yang bisa desain. Kayaknya nggak kepikiran gitu untuk desain sendiri. Kenapa? Kenapa dan sudah pasti, satu, nggak tahu ilmunya dan nggak ngerti cara ngedesain bagaimana, karena desain kan perlu skill yang menguasai software seperti Corel, Illustrator, Freehand, Photoshop, dan lain-lain. Boro-boro pakai software, komputer aja nggak punya dulu ya. Nah, yang kedua, pekerjaan desain itu bukan sesuatu yang sering kita lakukan sehari-hari. Ini jadi nggak efektif kita belajar sesuatu yang jarang kita butuhkan juga. Oke, kita balik lagi itu dulu 20 tahun yang lalu. Sekarang kondisinya jauh berbeda. Gimana tuh? Mari kita breakdown. Oke, pertama soal pengaplikasian dan kebutuhan. Zaman sekarang kita lebih sering dituntut untuk mendesain dibanding dulu, mulai dari level personal hingga profesional. Contoh, kita mau bikin presentasi kuliah nih, kerja ya. Kita butuh ngerjain presentasinya biar kelihatan lebih menarik gitu ya, lebih proper. Nah, kalau kita ke konten kreator, kita juga perlu mendesain thumbnail YouTube atau postingan sosmed, atau mungkin kita bukan konten kreator, lebih aktif di posting misalkan IG atau Facebook dan lain sebagainya, kita tetap perlu mendesain postingan agar postingan tersebut terlihat lebih menarik dan lebih proper juga ya. Nah, itu pertama. Yang kedua, yang cukup berbeda dari zaman dulu adalah akses ke software-softwarenya, ke software-software desain yang semakin mudah. Selain mudah didapat, sekarang juga mudah pula dipakainya. Kalau sekarang mau ngedesain udah nggak butuh lagi tuh seperti Corel, Illustrator, Photoshop, dan lain sebagainya. Ya, tapi balik lagi ya, ini konteksnya personal bukan profesional yang memang memerlukan software-software tersebut yang lengkap dan canggih untuk memenuhi kebutuhan industri dan kliennya. Tapi untuk desain yang sifatnya personal, informal, aplikasi mobile dan web base juga seperti Canva atau Figma itu udah lebih dari cukup ya untuk kebutuhan kita. Nah, itu dia ya. Jadi kebutuhannya ada, alatnya udah terjangkau dengan mudah. Tinggal satu lagi puzzle yang belum kita temukan, bagaimana caranya. Nah, bagaimana ngedesain yang keren itu bagaimana?
gimana caranya menempatkan elemen visualnya, font apa aja yang mesti digunakan, warna apa saja yang cocok, dan lain-lain. Nah, ini yang akan kita bahas ya. Selanjutnya akan kita bahas di tanggal ini. Kadang kita suka heran ya, kok bisa sih dia bikin kayak gitu? Informasinya jelas, gambarnya keren, warnanya eye-catching, kok bisa ya? Nah, ternyata maupun atau bagaimanapun desainnya, prinsip dan tujuannya itu sama ya, menyampaikan informasi dan berkomunikasi. Nah, ada 3 hal penting yang harus kita ketahui tentang desain, dan saya jamin kalau kita ngerti tinggal 3 hal basic ini, kita pasti bisa mendesain terlepas apapun medianya, ataupun apapun bikin thumbnailnya, apapun postingan IG-nya dan lain sebagainya. Insya Allah nanti kita bahas. Yang pertama adalah tujuan desain atau objektif desain ya. Yang kedua adalah elemen desain. Yang selanjutnya adalah prinsip desain. Nah, ketiga hal ini basic yang perlu kita ketahui bersama ya. Kita akan bahas masing-masing dari tiga hal tersebut secara mendetail. Pertama kita ke tujuan dulu ya, atau desain objektif. Dan ada satu mindset nih yang perlu dibenerin terkait fungsi atau tujuan desain kita. Pasti sering dengar kalau kita sendiri punya mindset seperti ini nih. Itu postingannya, thumbnailnya, flyernya, slide presentasinya didesain dong biar cakepan dikit. Nah, biar cakepan dikit, cakepan gitu ya. No, ternyata bukan itu ya tujuan desain itu. Tujuan akhir desain itu bukan untuk cakep dan enak dilihat. Karena cakep dan enak dilihat itu adalah salah satu output dari desain yang bagus. Nah, jadi apa tujuan dari desain sesuatu? Nah, yang pertama adalah readability atau keterbacaan. Ini fungsi utama dari sebuah desain, menyampaikan informasi. Bagaimana mau tersampaikan kalau dibacanya aja susah ya. Nah, ingat ini krusial banget karena ini hal yang sangat urgent ya, dan sangat berhubungan dengan H2 fungsi tadi ya yang akan kita bahas selanjutnya, yaitu elemen desain dan prinsip desain. Contoh begini, kalau kita aware dengan fungsi keterbacaan, kita gak bakal milih font yang keriting-keriting buat slide ya, atau presentasi kita, atau warna yang kurang kontras untuk postingan IG kita. Ini akan kita lebih bahas lebih detail lagi ya nanti untuk selanjutnya. Nah, 2, setelah readability atau keterbacaan desain, memiliki tujuan dan fungsi untuk memberikan informasi secara terstruktur. Nah, di mana informasi yang paling ingin di-highlight ya, dimunculkan, bagaimana alur atau flow informasi yang ingin disampaikan, ini juga bisa dicapai dengan elemen dan prinsip desain. Ketiga, selanjutnya desain juga mempunyai fungsi untuk simplicity ya. Dari sebuah informasi, bagaimana mendesain sesuatu secara efisien sehingga audiens lebih fokus untuk menyerap informasi yang ingin disampaikan. Keempat, yang terakhir, memorability ya. Nah, setelah informasinya terbaca dan tersampaikan, bagaimana informasi tersebut tahan lama di benak konsumen ya, di benak audiens. Nah, di tahap ini desain baru berfungsi sebagai tampilan visual yang unik agar informasi yang telah disampaikan bisa di-recall kembali oleh target audiens ya. Oke, itu untuk tujuan dan atau objektif desain ya. Pertama tadi readability, yang kedua adalah struktur, yang ketiga simple, dan yang keempat memorable. Nah, jelas di sana nggak ada sama sekali tujuan estetik ya, tidak ada. Semua fungsional ini, tetapi jika kita eksekusi dengan baik, eksekusi dengan bagus, hasilnya adalah sebuah desain yang estetik ya. Jangan dibalik, jangan estetik dulu, tapi pahami dulu tujuan dari desain tersebut. Setelah tujuan, kita masuk ke hal kedua, yaitu elemen desain ya, elemen desain. Nah, apa saja sih elemen-elemen yang bisa kita gunakan untuk menyampaikan sebuah informasi? Nah, elemen ini semacam toolbox ya, atau kotak alat, di mana di dalamnya itu terdapat alat-alat untuk membuat sebuah desain.
Nah, apa saja yang ada di toolbox desain kita? Nah, yang pertama saya urutin ya, yang paling sering kita pakai dulu, yaitu sebagai desainer awam yang materinya sekedar thumbnail, flyer, konten dakwah dan lain sebagainya. Yang pertama itu adalah tipografi. Ya, betul, huruf ya kalau orang awam bilang. Jenis huruf. Sudah pasti materi desain kita ini ada tulisannya dong. Nah, ada tulisannya mulai dari judul, isi. Nah, apa saja yang diperhatikan terkait dengan hal tipografi ini? Nah, balik lagi ke tujuan tadi ya, keterbacaan, struktur, simple, memorable. Nah, menurut saya yang pertama yang harus diketahui adalah dua kategori besar yang menyangkut font yang bisa dipilih ya. Yang pertama adalah serif, yang kedua adalah sans serif. Bagaimana bedanya? Nah, serif itu yang ada ornamen kakinya, yang berkaki ya. Kalau yang sans serif nggak ada. Nah, itu aja bedanya lah ya. Kapan harus pakai serif dan kapan harus pakai sans serif? Untuk menjawab pertanyaan ini, kita masing-masing harus tahu dulu nih jenis-jenis font dan karakternya bagaimana. Nah, font serif itu feelingnya itu lebih elegan, matang, old fashionable, trustworthy ya, bisa dipercaya lah gitu kan. Contohnya lihat logo-logo berikut lah ya. Ini adalah brand-brand yang sudah matang. Apa saja jenis font-font yang termasuk kategori serif ya. Nah, lihat logo-logo berikut ini ya, adalah brand-brand yang udah matang, brand-brand yang sudah familiar ya. Nah, termasuk kategori serif, contohnya adalah Georgia, Baskerville, Garamond, dan lain sebagainya lah ya, banyak. Nah, dan yang paling terkenal dan familiar tentu saja Times New Roman ya. Nah, huruf yang sering kita gunakan di makalah-makalah ya. Nah, itu karakter serif ya. Kalau sans serif bagaimana karakternya? Nah, untuk sans serif ini karakternya modern, clean, dan juga casual, friendly. Nah, bisa dilihat nih ya, ada logo berikut ya. Nah, ada logo Adidas, Facebook, dan lain-lain. Itu contoh huruf sans serif. Nah ya, jenis fontnya untuk sans serif apa aja? Nah, ada misalkan Futura, Poppins, Montserrat, Eller, Lato, dan lain sebagainya, banyak lah ya. Nah, saran saya nih ya, pilih font yang aman secara keterbacaan. Balik lagi ya, tadi jangan jelimet gitu ya. Yang penting fungsi-fungsi keterbacaan, struktur, dan lain sebagainya tadi sudah tercapai. Nah, oke, elemen berikutnya adalah image. Ini elemen yang hampir pasti ada di sebuah desain. Image bisa berupa foto, ilustrasi, atau gambar ya, bisa disebut. Dan yang perlu diingat adalah fungsi image desain kita sebagai apa ya, dan harus membangun koneksi antara seluruh elemen desain yang lainnya. Misalkan teks, apakah image berfungsi mensyaratkan atau menambah informasi, membangun emosi, atau mungkin juga sesimpel sebagai penarik perhatian saja agar orang melihat desain kita ya, lalu berlanjut membaca informasinya ya. Itu saja mungkin. Elemen selanjutnya adalah shape atau bentuk ya. Sebenarnya sebuah elemen desain mempunyai bentuk lebar dan tinggi. Misalkan sebuah judul ada lebarnya tentunya, ada tingginya dan sebagainya. Selain dari tipografi, judul juga merupakan sebuah bentuk ya. Nah, itu jadi kotak ini penting untuk melihat desain yang utuh sebagai komposisi dari berbagai bentuk yang diatur sedemikian rupa agar tujuan dari desain tersebut tercapai. Tentu saja sebagaimana elemen lain, shape memiliki arti tersendiri ya. Untuk bentuk geometris misalnya, kotak memiliki simbol kekuatan, kaku, stabil, dan lain-lain. Bentuk bulat misalkan mencerminkan sesuatu yang ringan, santai, atau friendly. Sementara misalkan segitiga itu melambangkan sebuah ketajaman, keseimbangan, pondasi kuat, dan lain sebagainya. Nah, elemen selanjutnya adalah warna. Nah, ini tak kalah penting. Persepsi pada warna akan melibatkan respon psikologi ya dan psikologi pada manusia. Contoh, merah melambangkan keberanian ya. Kuning melambangkan cerah, hangat, energi, harapan. Hijau melambangkan keteduhan, santai, dan lain-lain ya, masih banyak.
Nanti bisalah nanti kalian cari info-info tentang psikologi warna ya, nanti bisa diterapkan di desain kita. Elemen terakhir yaitu yang dari toolbox kita adalah space, ruang. Sebagiannya space ini bukan sesuatu yang ada sebenarnya, justru space ini sesuatu yang tidak ada. Maksudnya bagaimana? Ini penting agar tujuan kita bisa terpenuhi ya, seperti tadi. Walaupun ruang bukan dari isi, tapi ruang sangat penting agar informasi tersebut dapat disampaikan. Fungsi ruang atau negative space kalau orang desain bilang. Nah, antara lain membuat desain kita menjadi lebih bernapas ya, tidak sesak ya. Jadi desain itu tidak menumpuk gitu ya. Membantu audiens untuk tetap fokus kepada apa yang disampaikan. Nah, begitu. Oke ya, jadi itu mungkin yang sudah kita obrolkan tentang objektif dan tujuan desain. Nah, kita juga bahas apa-apa yang tadi yang disebutkan seperti elemen desain. Nah, yang terakhir yang tak kalah penting adalah prinsip desain. Nah, kenapa ini penting? Kita udah tahu nih objektifnya bagaimana, toolsnya bagaimana, elemen-elemennya bagaimana. Nah, tapi bagaimana cara mengatur elemen-elemen tersebut untuk mencapai tujuan desain tadi? Ya, bagaimana tujuan keterbacaannya tercapai, bagaimana struktur atau alur informasinya dapat tersampaikan, bagaimana membangkitkan feeling dalam sebuah desain. Nah, disinilah peran dari prinsip desain. Sebagai orang awam yang nggak punya background desain, pasti bingung nih, kok gimana ya para desainer itu menyusun elemen-elemen tadi jadi satu visual yang keren, enak dilihat, informasinya dapat, feelingnya dapat, gimana ya caranya. Nah, dan setelah saya pelajari, memang ada prinsip dan rulesnya yang perlu kita cermati ya dalam membuat sebuah desain. Ini diantaranya. Prinsip yang pertama adalah kontras ya. Ini hal krusial yang sering dilupakan, padahal berhubungan dengan objektif fungsional yaitu keterbacaan. Ya, kita mampu membaca kalimat ini nih, karena ada kontras di dalamnya. Kalau kita bertanya, kontras itu apa sih sebenarnya? Menurut saya, kontras adalah perbedaan properti antara dua elemen dalam sebuah komposisi. Contoh, pada tulisan ini terdapat dua elemen desain, background dan tulisan. Bagaimana bentuk dan warna yang kontras agar fungsi keterbacaan tercapai ya. Oke, rumusnya simple. Gelap dan terang. Gelap digelapin, diterangin. Gelap di atas terang atau terang di atas yang gelap. Nah, itu ya kurang lebih dari kontras. Prinsip selanjutnya adalah hierarki visual. Hierarki visual adalah bagaimana sebuah visual dapat membantu menyampaikan alur informasi yang kita inginkan. Balik lagi nih, tujuan dari desain adalah membentuk struktur informasi ya. Struktur praktisnya bagaimana? Kita sebagai desainer bisa mengarahkan pembaca untuk fokus ke suatu hal, baru ke hal yang lain. Ini bisa dicapai melalui hierarki visual. Contoh nih, ada dua elemen berupa judul dan paragraf. Hierarki visualnya adalah 1 judul, 2 paragraf. Sebagai desainer kita tentu ingin judulnya dibaca dulu sebelum dilanjutkan dengan paragrafnya. Nah, cara membentuk hierarki ini bagaimana? Kita bisa saja melalui size ya. Misalkan ukuran judulnya itu lebih besar dari paragrafnya. Nah, di sini hierarkinya sudah mulai terbangun. Kalau misalkan font size-nya besarnya sama antara judul dengan paragrafnya, pembaca tentu akan kesulitan mana dulu nih yang harus dibaca, atau konteks bagaimana mana judul, mana paragraf sulit dibedakan ya. Apalagi nih yang bisa membentuk hierarki visual. Nah, warna, ruang dan lain sebagainya nih untuk sebenarnya masih banyak ya kalau kita kembangkan ya untuk bagaimana hierarki visual ini bisa diterapkan lah ya. Mudah-mudahan antum sekalian bisa mencari ilmu lebih lanjut lagi ya. Nah, kita langsung ke prinsip selanjutnya adalah rule of proximity. Ya. Jadi kedekatan objek. Prinsip yang mengatakan bahwa elemen-elemen yang berdekatan akan membentuk sebuah hubungan, ataupun sebaliknya, yang berjauhan akan dipersepsikan tidak mempunyai hubungan. Nah, praktisnya atau implementasinya gimana nih? Contoh, kalau ada dua atau beberapa elemen desain yang memang saling berhubungan, ya dekatkan posisinya supaya audiens tahu di mana elemennya atau memiliki konteks yang saling berhubungan. Misalnya ada image dan image tersebut butuh deskripsi akan hal itu ya.
posisi deskripsi dengan gambarnya itu ya deketin, jangan dijauhin ya. Begitu pula sebaliknya ya. Nah, yang selanjutnya, yang terakhir adalah balance atau keseimbangan ya. Prinsip ini mengatur apakah sebuah desain itu simetris atau asimetris. Nah, desain simetris biasanya menunjukkan tentang harmoni dan kesetaraan antara elemen-elemen yang ada. Sedangkan asimetris bertujuan fokus membangun focal point atau fokus kepada suatu hal. Nah, oke. Ketika kita memahami 3 hal basic tersebut, insya Allah kita bisa mengaplikasinya dalam kehidupan sehari-hari. Dalam tuntutan pekerjaan, organisasi, jamiah, ya kita sering membuat flyer pengajian, quotes dakwah, dan lain-lain sebagainya. Mudah-mudahan ilmu ini bisa dipahami ya, terlepas nanti aplikasinya bagaimana, hasilnya bagaimana, yang penting tujuan dari desain ini yang telah kita sebutkan itu bisa tercapai. Nah, itu saja mungkin sekian yang dapat saya sampaikan untuk kesempatan kali ini. Sekali lagi ya, ini bukan untuk desainer profesional ya, ini bagi kita saja yang mungkin baru mengenal desain. Yang mudah-mudahan kita semua bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Oke, sekian saja, saya Arif Rahman Hakim ya. Salam untuk para pejuang desain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.